Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lang tughniya anhum, tidak akan mencukupi atau berguna bagi mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi, azab dari Allah, syai'an, sedikit sesuatu pun. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka adalah, waqudun nari, bahan bakar api neraka. Terjemahan ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Kada'bi, seperti keadaan, ali, keluarga pengikut, Fir'auna, Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang dari sebelum mereka, kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, fa'akhazahumullahu, maka Allah menyiksa mereka, bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah, syadidul iqabi, amat keras siksaannya. Terjemahan ayat 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, satughlabuna, kalian pasti akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan kalian akan digiring, ila jahannama, ke neraka jahannam, wa bi'sal mihadu, dan itu seburuk-buruk tempat. Terjemahan ayat 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir,
kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'abratan liulil absar. Qad kana, sungguh telah ada, lakum bagi kalian, ayatun, tanda-tanda pelajaran, fi fi'ataini, pada dua golongan, iltaqata, keduanya bertemu perang, fi'atun, segolongan, tuqatilu, berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah, wa ukhra, dan golongan yang lain, kafiratun, kafir, yarawnahum, mereka melihat golongan muslim, mithlaihim, seperti dua kali lipat mereka, ra'yal 'aini, dalam penglihatan mata mereka. Wallahu, dan Allah, yu'ayyidu, dia menguatkan, binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha'u, siapa yang dia kehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la'ibratan, benar-benar ada pelajaran, liulil absari, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Terjemahan ayat 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina, dihiasi, linnasi, bagi manusia, hubbus syahawati, kecintaan terhadap syahwat, minan nisa'i, dari para wanita,
wal banina dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati dan harta benda yang berlimpah, minadz zahabi dari emas, wal fiddati dan perak. Wal khailil musawwamati dan kuda yang bagus lagi terlatih, wal an'ami dan binatang-binatang ternak, wal harthi dan ladang. Zalika itu adalah mata'u kesenangan, al hayatid dunya kehidupan dunia. Wallahu dan Allah, indahu di sisinya, husnul ma'abi sebaik-baik tempat kembali surga. Terjemahan ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Qul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, apakah mau aku kabarkan kalian, bi khairin dengan yang lebih baik, min dzalikum dari yang demikian itu, lilladzina taqaw bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, jannatun ada taman-taman surga, tajri min tahtihal anharu mengalir sungai-sungai dari bawahnya surga, khalidina orang-orang kekal, fiha di dalamnya, wa azwajum mutahharatun dan juga pasangan-pasangan yang disucikan, waridwanun dan keridhaan minallahi dari Allah, wallahu dan Allah basirun maha melihat bil ibadi terhadap hamba-hambanya. Terjemahan ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya.
Munasabah ayat. Ancaman Allah kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama yang benar, tauhid yang murni, keterangan tentang kitab-kitab samawi mengenai agama dan tauhid, perihal Al-Quran dan iman para ulama, perihal Al-Quran dan iman para ulama. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan keadaan orang-orang kafir, sebab-sebab mereka tertipu oleh hal-hal yang batil, jauhnya mereka dari kebenaran atau keraguan mereka tentang kebenaran itu. Quran surat Ali Imran ayat 10 sampai 14. Asbabun nuzul Al-Quran surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayat ini dan ayat sesudahnya turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pasukannya atas pasukan Quraisy dalam perang Badar itu lebih disebabkan kelemahan pasukan Quraisy dalam siasat perang. Dengan demikian mereka menantang bahwa sekiranya berhadapan dengan kaum Yahudi, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menundukkannya disebabkan anggapan mereka bahwa Yahudi adalah umat yang hebat. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Lubabun Nuqul halaman 40. Tafsir At-Tabari Al-Quran surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Allah menyeru yang artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Bani Israel, yaitu mereka yang mengikuti sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang aku turunkan kepadamu dengan tujuan menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh kemenangan dalam perang Badar, lalu beliau kembali ke Madinah. Selanjutnya beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, hai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian mendapat kekalahan seperti apa yang telah ditimpakan Allah atas kaum Quraisy dalam perang Badar. Orang-orang Yahudi menjawab, hai Muhammad, janganlah engkau memperdaya dirimu sendiri hanya karena engkau telah memerangi segolongan orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang kampungan yang tidak pandai perang. Demi Allah, jika berhadapan dengan kami, baru kamu ketahui bahwa kami ini orang-orang perang. Maka
Allah pun menurunkan ayat yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir bahwa kamu pasti akan dikalahkan, sampai dengan firman-Nya yang artinya, bagi orang-orang yang mempunyai pandangan batin. Tafsir At-Tabari jilid 5 cetakan 2001 halaman 238 sampai 241. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi peringatan kepada kaum Yahudi bahwa mereka akan selalu menjadi pecundang baik di dunia maupun di akhirat. Kelak mereka akan dijadikan mainan sebelum diseret ke dalam neraka Jahannam. Umar bin Qatadah meriwayatkan bahwa setelah kaum muslimin memenangi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan menemui kaum Yahudi yang sedang berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa jika mereka tidak ingin tertimpa musibah sebagaimana kafir Quraisy, hendaknya mereka masuk Islam. Mereka malah mencibir beliau dan mengatakan bahwa kekalahan kaum kafir Quraisy semata-mata karena tidak tahu teknik berperang. Mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pantas menyamakan mereka dengan kaum kafir Quraisy. Karena kesombongan mereka, Allah menurunkan ayat ini. Keterangan dari kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir cetakan 1999 halaman 164. Hadis sahih. Al-Quran surat Ali Imran ayat 15. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rombongan yang pertama kali memasuki surga itu bagaikan bulan purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang terang benderang di langit. Masing-masing mereka berpasangan dua orang yang sumsum betisnya terlihat dari dalam daging, dan di dalam surga tidak ada seorang pun yang tidak berpasangan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke 5062. Doa dan zikir. Doa memohon keringanan penyakit agar tidak semakin parah. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Artinya, ya Allah, zat yang mengecilkan suatu yang besar dan yang membesarkan sesuatu yang kecil, kecilkan apa yang aku derita.
khazanah pengetahuan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 12-13. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir. Banyak manusia di dunia ini meskipun tidak beriman kepada Allah, mereka menikmati umur yang panjang, memiliki kekayaan yang tidak terhitung banyaknya, memiliki kebun yang berbuah dan anak-anak yang sehat. Orang-orang seperti ini bukannya mencari keridhaan Allah, tetapi semua karunia yang dinikmatinya tersebut justru menjauhkan dirinya dari Allah. Orang-orang seperti ini yang menjalani kehidupannya yang panjang dengan mendurhakai Allah dan yang melakukan dosa semakin banyak hari demi hari, menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu merupakan kebaikan bagi mereka. Namun Al-Quran mengingatkan kita tentang rahasia lain dari tujuan Allah di balik nikmat dan waktu yang diberikan kepada mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 85, Al-Quran surat Ali Imran ayat 178, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 54-56. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, apa yang dimiliki orang-orang tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan kebaikan bagi mereka. Waktu yang diberikan kepada mereka hanyalah untuk menambah dosa mereka. Ketika waktu yang diberikan kepada mereka sudah habis, kekayaan mereka, anak-anak mereka, atau kedudukan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa yang pedih. Lihat Quran surat Maryam ayat 74, dinukil dari Harun Yahya dalam buku Beberapa Rahasia dalam Al-Quran, cetakan 2004. Kosakata Mukhtasar At-Tabari. Waqudun nari, menjadi kayu bakar neraka. Kada bi ali Fir'auna, seperti kebiasaan dan tradisi Fir'aun. Fi'ataini, dua kelompok. Kelompok pertama adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan kelompok kedua adalah para kaum musyrik Quraisy. Iltaqata, keduanya bertemu di sumur Badar untuk berperang. Mislaihim, dua kali lipat. Ra'yal aini, di mana saja pandangan kalian melihatnya.